Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Ridho Satrio dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0490455125. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas 3 praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer, di mana pada tugas praktikum 3 ini kita akan mengimplementasikan jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja di sini terdapat 4 soal. Untuk soal yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Langsung saja di sini kita pilih menu End Device, kemudian kita pilih PC, kita buat 4 PC, kemudian kita tambahkan 1 buah switch, kemudian di sini kita hubungkan tiap perangkat ke switch dengan menggunakan menu kabel di sini. Setelah terhubung dengan kabel, kita konfigurasikan IP address dari tiap komputer melalui desktop config. Kita ketikkan untuk komputer 1, isi subnet max dengan default, kemudian ke komputer 2 dan seterusnya. Di sini untuk halaman IP dibuat berurutan dan berbeda agar tiap komputer dapat saling terhubung tanpa terjadinya distraksi, karena memiliki alamat IP yang sama. Jadi kita buat tiap alamat IP itu berbeda, namun agar lebih mudah diingat kita sesuaikan formatnya berurutan. Setelah tiap komputer kita beri alamat IP, selanjutnya kita uji apakah keempat buah komputer ini dapat terhubung satu sama lain. Ini kita coba untuk melakukan ping. Contoh saya menggunakan komputer PC 3, kemudian klik command prompt, ketikkan perintahnya ping. Saya akan mencoba menghubungkannya ke komputer 1. Apabila ada tampilan replay seperti ini, berarti komputer tersebut telah terhubung. Kemudian saya akan mencoba ke komputer lainnya, komputer 2. Berhasil, dan selanjutnya komputer ketiga. Untuk komputer ketiga juga telah berhasil diakses melalui komputer keempat. Berikutnya untuk soal nomor 2, buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, jadi di sini sudah terdapat 4 buah komputer yang sudah saling terhubung, jadi kita hanya perlu menambahkan 1 buah server HTTP saja.
Jadi untuk topologi nomor satu ini masih kita pakai. Kita tambahkan untuk server HTTP-nya saja. Setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kemudian kita konfigurasikan alamat IP-nya. Untuk server di sini kita isikan alamat IP-nya dengan subnet max default. Kemudian di bagian service kita aktifkan toggle on pada HTTP dan HTTPS. Sini kita bisa mengedit pada indeks HTML. Untuk menandakan apabila kita telah berhasil mengakses alamat dari server HTTP tersebut, kita klik save. Selanjutnya bisa kita uji koneksi jaringan tersebut apakah dapat terhubung ke server HTTP. Pada komputer PC1 kita dapat menguji koneksinya melalui halaman web browser. Kita ketikkan alamat IP dari server HTTP. Pada tampilan di sini bahwa halaman atau alamat dari server HTTP berhasil kita akses. Selanjutnya kita dapat mencoba pada PC lainnya. Pada PC1 telah berhasil. PC2 juga sudah berhasil. Kemudian terakhir untuk PC3. PC3 juga sudah berhasil. Jadi untuk soal nomor 2, keempat komputer yang dibuat sudah bisa mengakses layanan HTTP servernya. Selanjutnya untuk soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semuanya bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Ini untuk soal nomor 3. Pada topologi sebelumnya di sini sudah ada 4 komputer dan satu buah server HTTP, jadi kita hanya perlu menambahkan satu buah server DNS-nya saja. Kita tambahkan ini server DNS. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kemudian kita konfigurasikan. Kemudian kita berikan alamatnya 5. Kemudian untuk service DNS kita aktifkan on. Ini untuk nama domainnya saya beri contoh sini. Kita isikan alamat address dari server HTTP-nya. Kemudian klik add. Kemudian kita untuk isi lainnya kita masukkan alamat DNS servernya.
agar bisa terhubung. Selanjutnya kita bisa menguji apakah bisa mengakses, apakah semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita ketik untuk alamat domain dari DNS servernya. Berhasil. Kita coba ke komputer lain yang lainnya. PC1 berhasil. Kemudian selanjutnya PC2. Berhasil. Dan terakhir di sini PC3. Berhasil. Jadi untuk soal nomor 3 kita sudah berhasil menghubungkan keempat komputer ini agar bisa terakses menggunakan layanan HTTP melalui DNS servernya. Selanjutnya untuk soal nomor 4 saya akan membuat jaringan baru seperti pada gambar. Setelah selesai kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan setiap komponen berikut ini. Pertama di sini untuk router, lihat di sini untuk 01 itu jaringan atas dan 00 ini jaringan untuk jaringan bawah. Untuk routernya di sini untuk server atas kita buat 10 dengan port 1 sound, dan server bawah 200. Untuk port status juga on. Selanjutnya untuk IP address-nya kita isikan kemudian di bagian sini juga kita matikan HTTP-nya. Selanjutnya kita ke server ucom.com, kita isikan selanjutnya masukkan di pool gateway-nya tadi, kemudian lalu kita jadi pada bagian indeks. Akses berhasil untuk menandakan apakah kita bisa mengakses halaman tersebut, kemudian save. Lalu kita atur IP untuk PC0.
02. Lalu kita atur untuk default gateway. Nah, untuk bagian atas sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengatur untuk jaringan bagian bawah. Kita mulai dari sini, buat P1. Di sini kita masukkan untuk PC1 ini menggunakan awalan 192. Harus kita seragamkan, namun dengan akhiran yang berbeda. Lalu pada bagian gateway kita isikan kemudian DNS-nya. Lalu kita masuk ke Pendulcom. Set default gateway dan DNS server. Lalu kita edit pada index.html. Save. Selanjutnya kita ke DNS server supaya bisa terhubung ke pendulcom.com dan ke ilcom.com. Sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba untuk lakukan perintah pada soal-soal berikut. Yang pertama yaitu ping dari komputer PC0 ke PC1, dan pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita ke PC0, kemudian ke desktop dan command prompt kita ping. Selanjutnya untuk kedua ini kita coba lagi. Berhasil. Selanjutnya untuk soal nomor 3 kita ketikkan berhasil. Selanjutnya untuk nomor 4 kita akan mengakses pendulcom.com dari PC kosong. Kan halaman ilcom.com harus terbuka. Soal nomor 4 dari PC 0. Kita ketikkan pendulcom.com, kemudian enter. Sudah berhasil. Jadi untuk nomor 4 sudah kita buat dan berhasil untuk perintah-perintah tersebut. Saya rasa cukup. Ini saja untuk video praktikum tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.